Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada, terutama siswa-siswi yang ada di kawasan Kabupaten Tanah Laut tentunya. Selamat siang di hari ini, di hari Jumat 23 April 2021. Kita bertemu di program Badatang, yaitu belajar dari Radio Tuntung Pandang. Dan di sini kita akan membahas tentang aktivitas senam di mata pelajaran penjas orkes untuk kelas 7 SMP ya. Dan di sini juga sudah berhadir guru-guru kita yang sudah siap untuk memberikan pelajaran hari ini terkait dengan penjas orkes. Dan di sini sudah berhadir Bapak Aswadi SPD. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bapak ya. Alhamdulillah sehat. Dan juga di sini ada Bapak Purwanto ya. Oke, yang nantinya akan menjadi moderatornya. Oke, dan juga di sini ada Pak Wahyudi Setiawan. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya Pak ya. Alhamdulillah, insya Allah sehat. Oke, baik. Untuk rekan dengar yang mau mendengarkan Radio Tuntung Pandang, silakan saja di website kami di tpfm.tanlotkap.co.id dan juga di live Instagram kami @radiotuntungpandang dan juga di live YouTube-nya Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Baik, Pak Purwanto, silakan dimulai pelajaran hari ini. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, sehat tanpa obat. Kita harus mustahil tanpa olahraga. Selamat pagi menjelang siang, sahabat pelajar SMP dimanapun kalian berada, yang dapat menangkap siaran Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Program Badatang ini merupakan kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Diskominfo Kabupaten Tanah Laut. Pada acara Badatang hari ini, Jumat 23 April 2021, adalah mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk siswa kita kelas 7 dengan materi pembelajaran aktivitas senam, yaitu di sini kita senam lantai. Baik, untuk rekan pelajar semua yang ada di Tanah Laut dan di sekitarnya yang bisa menjangkau acara Radio Badatang, saya perkenalkan dulu bapak-bapak yang ganteng ya, kita semua bapak-bapak nggih, jadi nggak ada ibu-ibunya yang akan menyampaikan materi pada hari ini, yaitu yang pertama Bapak Aswadi, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Pak Aswadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, baikkah hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Oke, alhamdulillah. Untuk biodata Bapak Aswadi, yaitu nama Aswadi, Sarjana Pendidikan. Untuk tempat tanggal lahir teruraikan. Nah, unit kerja di SMP 5 Bati-Bati, lulusan S1 Universitas Lambung Mangkurat, Cipok tahun 2005. Untuk hobi, untuk sepak bola dan futsal, jogging, utama olahraga. Beralamatkan ini paling jauh sendiri teman kita ini, Bapak Aswadi ini jauh-jauh dari lintas daerah. Dari itu di Komplek Citra Permai, Jalan Imam Bonjol nomor Y14 Banjarbaru. Ya, itu untuk Pak Aswadi nanti rutenya sangat terjal, jadi mohon hati-hati nanti untuk perjalanan pulangnya ya. Siap. Selanjutnya yang kedua yaitu Bapak Wahyudi Setiawan. Assalamualaikum Bapak Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat aja kan Bapak Wahyudi? Alhamdulillah, insya Allah sehat Pak. Oke. Untuk biodata Bapak Wahyudi Setiawan, yaitu nama Bapak Wahyudi Setiawan, Sarjana Pendidikan, unit kerja yaitu di SMP 3 Pelehari. Ya, untuk lulusan yaitu S1 Penjas Gesrek, Universitas Lambung Mangkurat, lulusan tahun 2010. Hobinya yaitu rekreasi, traveling, dan memelihara burung ya Pak. Itu untuk alamatnya paling dekat sendiri yaitu di Jalan Mawar, Desa Panggung, Kecamatan Pelehari, Tanah Laut. Untuk selanjutnya saya sendiri yaitu Bapak Purwanto, yang domisilinya yang berdekatan dengan Bapak Wahyudi ini sebenarnya, yaitu di Panggung juga. Untuk unit kerjanya yaitu di SMP 1 Bati-Bati. Untuk lulusannya S1 JPK Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2006. Untuk olahraganya sama, yaitu kita futsal, sepak bola seperti Pak Yudi dan Pak Aswadi juga sama.
Ya, baik sahabat pelajar yang ada di tanah laut. Untuk selanjutnya tetap kita menerapkan pembelajaran dengan tidak bertatap muka, tapi kita tetap pembelajaran di rumah, yaitu tetap menjaga 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang bersih mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas dan interaksi dengan tetap berada di rumah atau untuk pencegahan COVID-19. Jadi kita tetap menjaga 5M, tetap mengampanyekan bahwasanya tetap anak-anak kita walaupun berolahraga tetap menjaga 5M-nya untuk pencegahan COVID-19. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa materi kita pada hari ini adalah pembelajaran aktivitas senam, terutama yaitu senam lantai. Di sini kita akan, sebelum kita masuk ke pembelajaran nih Pak, nah, kita mendengarkan untuk pemanasan dulu, nah, pemanasan dalam hati, nanti pemanasan musik. Ya. Kita untuk kita satu lagu dulu sebelum kita ke pemateri, ya, jadi nanti kita lebih enjoy dan lebih menikmati. Untuk musik silakan. Ya, terima kasih pengantar pagi ini, yaitu dengan lagu The Massive. Itu kita jangan menyerah menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita tetap berjuang. Untuk sesi pertama yaitu pemateri, yaitu nanti dari Bapak Aswadi, ya, Bapak Aswadi ini yaitu atlet prapon cabang sepak bola untuk Provinsi Kalsel, yaitu tahun berapa kemarin itu Pak? 2003 untuk prapon dan ponnya 2004 di Nah, Palembang. jadi prapon sama pon ya Pak? Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita di sini guru-guru yang atlet yang berprestasi untuk tanah laut. Jadi untuk selanjutnya materi Pak Aswadi, dimulai dari Pak Aswadi dulu untuk pemateri pertama. Ya, terima kasih kepada moderator Bapak Purwanto SPD. Ya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Bapak moderator, bahwa materi kita pada hari ini yaitu senam lantai. Adapun kompetisi dasar yang mau kita bahas yaitu yang pertama, memahami berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai. Yang kedua, mempraktekkan berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, sahabat pelajar diharapkan dapat mengidentifikasi dan menjelaskan variasi gerakan guling depan, guling belakang, dan guling lenting senam lantai. Yang kedua, sahabat pelajar dapat melakukan variasi gerakan guling depan, guling belakang, guling lenting senam lantai. Sebelum kita masuk ke dalam tahapan-tahapan pelaksanaan senam lantai, itu alangkah baiknya kita harus tahu dulu pengertian dari senam lantai. Oh, okay. Dari senamnya itu, nggih? Ya, pengertian senam secara umum dulu. Oke. Di sini senam dapat diartikan sebagai setiap bentuk pembelajaran fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Dari arti itu, kita dapat melihat bahwa olahraga senam mempunyai sistematika tersendiri serta mempunyai tujuan yang hendak dicapai seperti daya tahan, kekuatan, kelenturan, koordinasi, atau bisa juga diperluas orang yang melakukan aktivitas senam itu bisa berprestasi sehingga mempunyai tubuh yang ideal dan akhirnya terpelihara kesehatan tubuh anak. Ya, jadi terstruktur ya Pak? Ya, itu tujuannya. pengertian senam secara umum secara dulu. umum dulu. Ya. Okay. Selanjutnya pengertian senam lantai. Senam lantai adalah satu dari rumpun senam. Sesuai dengan istilah lantai, maka gerakan-gerakan atau bentuk pembelajaran dilakukan di lantai. Jadi alat yang digunakan pada waktu
anak melakukan senam lantai itu adalah matras. Oh, Guna matras adalah sebagai pengaman waktu melaksanakan baik itu guling depan, guling belakang ataupun guling lenting. Alat bantunya untuk mengurangi cedera ya? Iya. Mungkin sudah tahu bentuk matras seperti apa ya. Atasnya kulit, dalamnya ada busanya. Busanya. Itu untuk keamanan waktu anak melaksanakan senam lantai. Senam lantai disebut juga dengan istilah pembelajaran bebas. Tujuan melakukan senam lantai selain untuk meningkatkan kemampuan melakukan bentuk gerakan senam lantai sendiri, juga sebagai pembelajaran pembentukan kemampuan untuk melakukan gerak senam dengan alat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari senam lantai yaitu yang pertama, ya itu tadi, hendaknya selalu menggunakan matras sebagai alat pengaman waktu melaksanakan senam lantai. Jadi mengurangi terjadi Resiko cedera atau hal-hal yang tidak diinginkan waktu proses pembelajaran senam. Yang kedua, matras harus diletakkan di atas tanah atau lantai yang rata dan aman dari bahaya. Yang ketiga, letakkan matras jauh dari dinding atau benda-benda lain yang akan menyebabkan benturan. Artinya kita menempatkan matras jangan dekat dengan dinding. Yang keempat, ya kita periksa dulu matras dan keamanan sekitarnya yang mungkin dapat mengganggu pelaksanaan senam lantai bagi peserta didik. Yang kelima, pembelajaran dilakukan dari gerakan-gerakan yang mudah dulu, ya jangan langsung gerakan yang sulit yang anak susah melaksanakannya. Artinya bertahap demi bertahap. Dari yang paling mudah, sedang dan sulit. Iya. Yang keenam, sebelum melakukan pembelajaran senam lantai hendaknya sebelum melakukan pembelajaran senam lantai hendaknya melakukan senam pemanasan yang cukup. Pemanasan di sini ada dua, pemanasan pasif dan pemanasan aktif. Ya, artinya kalau kita melakukan gerakan senam, otomatis kan hal yang paling utama, contoh senam lantai itu biasanya kita cium lutut. Ya. Itu yang paling utama, apalagi untuk guling depan atau guling belakang. Biar statis. Ya, biar statis. Yang ketujuh, siswa dilarang melakukan pembelajaran sendiri di luar pengawasan guru. Artinya apa? Siswa apabila melakukan senam lantai harus di dalam pengawasan guru. Kecuali ada yang dianggap bisa membantu, siswa yang bisa membantu untuk siswa yang belum bisa melakukan senam lantai. Membantu gitu kan Pak? Iya. Yang kedelapan, agar matras tidak cepat rusak, hendaknya matras dijaga sebaik mungkin dan jaga kebersihannya serta disimpan di tempat yang aman. Nah, itu hal-hal yang diperhatikan sebelum kita mempelajari senam lantai. Manfaat latihan senam lantai, yang pertama manfaat fisik. Senam adalah kegiatan utama yang paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak melalui berbagai kegiatannya. Di sini kegiatannya ada yang daya tahan otot, kekuatan, power, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan balance atau keseimbangan. Yang kedua, manfaat mental dan sosial. Diharapkan ketika anak mengikuti senam dituntut untuk dapat berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilannya. Artinya anak bisa mengembangkan gerakannya. Kayak contoh, misalnya kita melakukan guling depan. Artinya apa? Bertahap dulu. Ya, pertama posisi berdiri sempurna dulu sampai dari posisi mendarat dengan berarti spesifik step demi step. Ya, step. Ya, mungkin itu manfaat latihan senam ada dua, yaitu manfaat fisik dan manfaat mental dan sosial. Ya, tadi ada 3 untuk senam lantai. Yang pertama guling depan, guling belakang, serta guling lenting. Mungkin untuk pembelajaran guling depan ke Pak Wahyudi. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Ya. Untuk terima kasih Pak Wahyudi, Pak Aswadi. Nanti untuk lebih jelasnya nanti bisa kita kupas lagi, tapi inti dari senam lantai tadi, dari manfaatnya, dari cara pengondisian di lapangannya, maksudnya cara-cara, jadi tidak asal kita
melaksanakan. Jadi harus lihat kondisi situasi keadaan yang ada di sekolah tertentu. Untuk selanjutnya pemateri yaitu Bapak Wahyudi untuk materi yang lebih detail, yaitu tadi tentang pelaksanaan dari senam lantai tadi. Ada 3 macam kalau nggak salah tadi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Wahyudi. Oke, terima kasih Bapak Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan sama Bapak Aswadi mengenai apa sih senam itu. Nah, dan sekarang hari ini materi kita adalah senam lantai yang terdiri dari guling depan, guling belakang, sama guling lenting. Nah, sekarang saya akan membahas tentang guling depan dulu. Nah, apa sih gerakan guling depan itu? Pasti sahabat pelajar juga nggak asing dengan yang namanya guling depan, karena di sekolah-sekolah dari tingkat SD, SMP itu sudah pernah diajarkan yang namanya guling depan. Dari SD, Pak. Iya. Nah, kita bahas lebih detail lagi. Gerakan guling depan adalah gerakan mengguling atau menggelinding ke depan dengan cara membulatkan badan. Jadi dalam gerakan guling depan, gerakan tubuh harus dibulatkan. Aktivitas pembelajaran guling depan dapat terbagi atas 2 bagian, yaitu guling depan dengan sikap awal jongkok dan guling depan dengan awalan berdiri. Oke, kita mulai dari yang sikap awal jongkok. Nah, aktivitas pembelajaran guling depan dari sikap awal jongkok. Jadi caranya pertama, sikap awal jongkok. Jadi siswa atau peserta didik yang ingin melaksanakan guling depan dengan awalan jongkok, maka pertama-tama adalah jongkok dulu. Oh, cirinya situ ya? Iya. Jongkok. Betul. Jongkok, kedua kaki dirapatkan. Kemudian letakkan lutut ke dada. Lututnya rapat nempel ke dada dengan posisi jongkok. Kemudian kedua tangan menumpu di depan ujung kaki. Jadi tangan ke depan ujung kaki. Ini siswa pelajar di rumah kalau mau mempraktekkan boleh, tapi harus dengan fasilitas yang memadai agar tidak terjadi cedera. Bisa dilakukan di atas matras atau kasur boleh. Dibawa ke halaman. Di dalam rumah aja, Pak. Oke, selanjutnya bengkokkan kedua tangan. Letakkan pundak pada matras dengan menundukkan kepala dan dagu sampai ke dada. Nah, itu dagu disampaikan dada agar badan bisa bulat. Kemudian setelah itu lanjutkan dengan melakukan gerakan mengguling ke depan. Didorong, menggelinding. Ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Tulang kering itu di bagian kaki. Nah, jadi waktu mengguling ke depan, panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Nah, guling depan yang sempurna dengan posisi jongkok itu dari awalan jongkok kembali juga jongkok. Betul. Jadi sikap akhirnya jongkok lagi. Oh, jadi ini seperti yang dikatakan Pak Aswadi tadi, yaitu perlunya pemanasan yang statis tadi, yang itu yang betul. cium lutut. Itu kan untuk fungsinya di sini, berarti kelihatan nih, Pak. Betul. Jadi pendekatan gerak untuk melakukan gerak guling depan itu salah satunya adalah dengan cara cium lutut. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, pembelajaran guling depan dari sikap awal berdiri. Tadi udah jongkok. Sekarang yang berdiri. Otomatis sikap awalnya dengan cara berdiri. Betul. Jadi sikap awal berdiri dengan kedua kaki rapat. Lalu letakkan kedua telapak tangan di atas matras selebar bahu. Tangan tidak boleh terlalu terbuka atau tertutup. Jadi harus selebar bahu. Otomatis ini bahunya masing-masing. Iya, betul. Karena bahu orang berbeda-beda. Jadi letakkan kedua telapak tangan di atas matras selebar bahu.
di depan ujung kaki sejauh kurang lebih 40 atau 50 cm tergantung postur tinggi badan si anak. Kemudian bengkokkan kedua tangan, lalu letakkan pundak di atas matras dan kepala dilipat sampai dagu menempel bagian dada supaya badannya membulat. Selanjutnya berguling ke depan, yaitu saat panggul menyentuh matras, lipat kedua kaki dan pegang tulang kering dengan kedua tangan menuju ke posisi jongkok. Nah, jadi bedanya dengan yang awal tadi caranya awalannya dengan jongkok, yang ini awalannya dengan berdiri. Tapi finishnya akhirnya tetap posisinya jongkok. Jadi itu dua cara sikap awal untuk melakukan guling depan. Oke, sekarang kesalahan-kesalahan apa sih yang biasanya sering dilakukan saat kita melakukan guling depan? Nih bapak-bapak pasti punya pengalaman di sekolah masing-masing kan? Biasanya tuh kedua tangan yang bertumpu tidak tepat. Jadi yang bertumpu tidak tepat seperti tadi kan, tumpuannya tangan harus dibuka selebar bahu. Nah, kalau terlalu luas, tumpuannya tidak kuat. Kadang anak-anak kepalanya, jadi itu yang salah. Betul. Oke, tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat karena terlalu lebar membuka tangan, tidak sesuai postur tubuh, itu tadi salah satunya. Kemudian bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. Nah, itu salah satunya karena mungkin dagu tidak menempel ke dada. Jadi waktu menggelinding menggelinding ya, itu kepala yang kena matras duluan, bukan bahu. Nah, itu salah. Ya, itu tidak benar. Bahkan itu cukup berbahaya. Kemudian saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Menolak itu maksudnya mendorong. Jadi pada saat kita menggelinding ke depan, berguling ke depan, itu tangan membantu mendorong agar gulingannya, apa ya bahasanya yang enak tuh apa sih, gulingannya, mengguling yang guling aja deh ya, biar putarannya tuh sesuai gitu, nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat, jadi disesuaikan dengan tolakan tangan. Jadi kepala ya Pak, kepala itu kan aset, jadi asetnya itu yang paling dilindungi pada saat kita melakukan guling depan. Iya, untuk aktivitas yang juga seperti itu. Jadi untuk mengguling ingat perkenannya itu pada bahu, bukan pada kepala. Iya, kadang kan kita di sekolah-sekolah itu tidak sedikit pengalaman anak-anak yang menggulingnya asal-asalan. Yang penting dia ngelinding aja gitu. Padahal kalau dilihat dari spesifiknya, dari step by stepnya, di situ nilainya berkurangnya di situ. Jadi tidak tumpuannya tidak dengan bahu. Iya. Kemudian yang tangan tidak sesuai tadi, terlalu lebar, mungkin tangan kanannya lebih kuat daripada tangan kiri, menggelindingnya tidak rata, tidak sesuai, tidak lurus. Nah, jadi dia ke samping jatuhnya, nggak ke depan. Namanya berarti guling samping, tapi nggak ada guling samping ya. Nggak ada penilaian guling samping. Iya, betul. Nah, berikutnya cara memberi bantuan guling depan tuh seperti apa? Kan anak-anak tuh nggak bisa nih kita, yuk guling depan caranya seperti ini, silakan lakukan. Nah, kan nggak mungkin. Ada cara untuk membantu melaksanakan guling depan. Cara yang pertama, pegang belakang kepala dan menolak dengan kedua lutut. Jadi pegang belakang kepala supaya dagunya menempel di dada. Kemudian badannya bulat, lalu ditolak kakinya, menggelindinglah ke depan. Baru. Kemudian cara yang kedua, mendorong pada punggung saat akan duduk. Oke, mendorong punggung. Jadi pada saat menolak dibantu dengan dorongan di punggung. Oh, biar bisa putar. Iya, biar putar aja tuh sempurna. Tapi membantunya disesuaikan dengan keadaan. Kalau anaknya sudah sampai, kita bantu
bisa keterusan. Nah ini yang kira-kira dia nggak kuat, kan kadang ada anak tuh yang mau melakukan guling depan, dia guling depan, ternyata tolakannya tuh kurang. Jadi cuma nungging di atas. Iya, dia stuck di tengah, balik lagi. Oh. Jadi nggak dari jongkok, nggak ke jongkok ke depan, tapi jongkoknya balik ke belakang. Bahkan ada yang malah telentang di situ. Soalnya nggak kuat putarannya iya, itu tadi. Tolakannya kurang. Nah, maka dari itu kita bantunya dengan cara membantu mendorong punggung. Pada saat dia menggelinding, dibantu punggungnya didorong pelan-pelan. Cara yang ketiga, mengangkat panggul dengan menempatkan tangan di sisi kedua paha. Dapat juga menolong berdiri di sisi kamu dengan kedua tangan agak mengangkat panggul ke arah depan pada saat yang sama agar tetap menekuk kepala sedalam-dalamnya. Nah, ini caranya lagi dengan mengangkat panggul. Jadi panggulnya dibantu tadi juga dengan cara bantuan, tapi di bagian panggul. Cara keempat, membantu menekukkan kepala dan menempatkan di lantai di antara kedua tangan. Jadi dibantu kepalanya itu dibantu ditundukkan lagi. Supaya posisi badannya bulat, baru digelindingkan. Ya, jadi itu tentang guling depan. Biasanya bapak-bapak nih kan udah berpengalaman banget nih di sekolah masing-masing. Yeah. Kendala-kendalanya apa sih waktu mengajarkan guling depan itu, baik dari segi pengajarnya, dari segi siswanya, atau mungkin dari fasilitas-fasilitasnya, ada nggak kendalanya? Oh okay. Untuk bisa menjawab Pak Aswati untuk masalah kendala yang ada di lapangan selama ini kita lihat, bukan cuma di sekolahan kita, mungkin di teman-teman sering curhat, sering gini. Iya, betul. Nah itu nanti kan kita bisa ungkapkan. Nah berarti kan kita sering sharing, jadi teman-teman juga mendengar, terus siswa-siswa tidak asal ikut melaksanakan senam lantai dengan asal-asalan, tapi dengan berpola, terus dengan struktur dan fasilitas yang memenuhi syarat. Moga Pak Aswati. Biasanya pengalaman kita di lapangan waktu ngajar, kendala yang paling utama itu terutama untuk siswa putri ya, kurang percaya diri waktu melakukan guling depan. Belum melaksanakan lagi sudah mengeluh, Pak, ulun tadi bisa, Pak, kayaknya ulun tadi bisa mengguling. Ya, itu kendalanya itu kurang berani. Nah, bagaimana cara berarti kita... itu tadi maaf saya potong. Itu tadi berarti mental sosialnya tadi ya. Jadi nggak masuk ke situ. Betul. Ya, artinya tidak mempunyai keberanian. Nah, artinya kita sebagai guru bagaimana cara supaya si anak mempunyai keberanian waktu melakukan senam lantai. Yang kedua yaitu percaya diri. Ya, mungkin berhubungan antara keberanian dan percaya diri. Nah, itu mungkin sikap mentalnya. Jadi kita sebagai pendidik khususnya kan harus bisa memberikan motivasi kepada anak didik kita yang punya mental seperti itu, mungkin dia ada pengalaman yang kurang baik di tingkat sebelumnya waktu sekolah tentang pelajaran yang sama, misalnya materi guling depan dia pernah melakukan, mungkin ada terjerungup gitu. Apa ya bahasanya ya? Ya nyungsep lah gitu. Kepala benjol. Itu kan karena mungkin awalnya kalau anak tidak berani, maka harus dicoba dengan cara yang itu tadi, memberikan bantuan. Nah, kita bantu, atau mungkin ada teman sebaya yang bisa, dia kadang siswa itu lebih enak dengan temannya sendiri dibandingkan dengan guru. Iya. Jadi ada teman-teman yang bisa, dia membantu teman yang belum bisa. Jadi dari teman-teman itu dia bisa melakukan tanpa harus sungkan gitu ya bahasanya. Kalau sama guru mungkin agak malu, agak kurang enak. Tapi kalau sama teman-temannya kan biasanya mereka lebih enak. Nah, bagaimana cara kita memotivasi mereka biar mereka bisa melakukan itu, biar mau dulu? Ya itu tadi, kan temannya bisa, kenapa kamu tidak gitu? Temannya juga bisa membantu. Jadi saling teman sebaya gitu ya. Iya betul. Jadi pembelajaran teman sebaya. Terus sama ditunjang dengan fasilitas yang ada. Nah betul. Soalnya nanti kalau fasilitas
Berarti kan perbedaan mungkin pada waktu sebelumnya belum di SMP mungkin fasilitas nggak selengkap, mungkin kurang. Nah, terus kita sudah ada matras dan sebagainya, berarti kan ini lebih empuk. Nah, untuk Iya, memotivasi mereka jatuh pun nggak sakit. Nah, Iya. mungkin seperti itu. Memang yang diutamakan dalam pembelajaran senam lantai khususnya guling depan atau guling belakang itu yang diutamakan adalah keselamatan. Jadi apa sih alat-alat yang diperlukan gitu supaya yang dilakukan nanti, yang diajarkan, yang digerakkan anak-anak itu aman, tidak mengakibatkan cedera atau mengakibatkan sakit. Ya salah satunya dengan cara melakukan pemanasan tadi, kemudian juga pendekatan gerak. Contohnya dengan yang sudah disebutkan Pak Aswadi dengan cara cium lutut, itu pendekatan gerak untuk melakukan guling depan. Nah, matras juga sangat diperhatikan. Matrasnya masih layak apa enggak? Kadang ada matras yang sudah kurang enak, nggak empuk. Terus peletakannya juga harus rata, tidak miring supaya gerakannya stabil. Kalau miring kan nanti nggak stabil tuh. Misalnya agak condong ke depan, miring ke depan, waktu melakukan guling depan bisa keterusan tuh. Iya kan? Oke. Jadi untuk materi yang guling depan, ya, untuk materi guling depan ini secara sekilas dan secara detail cara pelaksanaan, cara motivasi ke anak pun sudah kita sampaikan bahwasanya selanjutnya untuk materi yang kedua, yaitu guling belakang. Okay. Guling belakang Pak Aswadi atau Pak Yudi? Pak Aswadi dulu ya. Pak Aswadi monggo, waktu dan tempat kami persilakan untuk materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu aktivitas pembelajaran guling belakang, bahasa kerennya backroll. Ya. Guling ke belakang adalah berguling ke belakang atau menggelundung ke belakang. Posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Gerakan guling ke belakang dapat dilakukan dengan cara guling ke belakang dengan sikap jongkok. Tadi kan guling depan ada juga posisi awalnya dengan jongkok. Berarti untuk guling belakang ada juga posisi awalnya dengan sikap jongkok. Untuk guling belakang itu kebalikan dari guling depan. Kalau guling depan siswa posisi berdiri sempurna menghadap ke depan, matras. Nah, untuk guling ke belakang posisi siswa membelakangi matras. Ya, itu bedanya. Selanjutnya siswa yang akan melaksanakan guling ke belakang itu mungkin tadi sikap jongkok ada yang pertama ya, posisi awalannya. Tapi untuk yang lebih mudahnya bisa saja siswa disuruh baring dulu. Baring untuk yang pemula supaya dari yang mudah dulu melaksanakannya. Baring dulu di matras ya, habis itu angkat kedua kaki seperti sikap lilin. Kaki rapat ya. Ya, kaki rapat, habis itu lempar terus ke belakang sampai posisi kedua kaki berada di atas kepala, posisi berbaring. Artinya durung terus. Posisi kedua tangan berada di samping badan. Waktu mau ke gerakan akhir, waktu mau jongkok gerakan akhirnya, maka kedua tangan yang berada di samping badan itu berada di samping telinga supaya ada dorongan untuk tolakan ini. Ya, tolakan untuk mendorong supaya bisa mengguling. Nah, itu dari posisi yang paling mudah dulu, itu posisi berbaring. Ya. Berarti kalau disimpulkan ini lebih sulit ya, Pak? Lebih mudah daripada yang roll depan. Menurut pengalaman kita kayaknya lebih mudah ini. Iya. Yang belakang. Iya. Saya pakai tolakan. Saya ada pakai tolakannya. Itu tadi yang dari posisi berbaring. Ya. Kita coba dengan posisi awalannya jongkok. Ya. Kita amati gerakan dari posisi awal jongkok. Yang pertama pasti awal posisi ya, jongkok dulu, awalannya jongkok dulu. Yang kedua tangan ditekuk dan telapak tangan di atas bahu menghadap ke atas dan kaki sedikit rapat.
Selanjutnya kepala ditundukkan, kemudian kaki menolak ke belakang. Pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan siap menolak. Ya, kedua tangan siap menolak itu tadi awal kedua tangan berada di samping badan, langsung berada di samping telinga. Sebagai tumpuan supaya bisa mengguling ke belakang. Yang keempat, kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat, dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras. Nah, kemudian posisi akhirnya sikap jongkok juga. Awalnya jongkok, akhirnya juga Jongkok. Ada ini bisa nambahkan? Oh, dari Pak Wahyudi untuk guling belakang. Iya, jadi tidak terlalu banyak perbedaan ya antara guling depan sama guling belakang. Hanya bedanya jika guling depan itu si pelaku jar. Si siswa. Iya. Siswa itu melakukannya menghadap ke matras, itu guling depan. Kalau guling belakang membelakangi. Siswanya membelakangi matras. Gerakannya juga hampir sama, cuma beda hadapnya aja, beda gerakannya. Dan utama pendekatan geraknya juga sama kan tadi, membulatkan badan dulu. Yang penting badannya bisa bulat, maka bisa menggelinding. Kalau badannya nggak bulat, misalnya kotak atau segitiga kan nggak bisa ngelinding tuh. Jadi otomatis. Jadi yang pertama itu sebelum melakukan gerakan guling-gulingan, guling depan atau guling belakang, jadi utamanya adalah membulatkan badan dulu. Kalau badannya sudah bisa sempurna bulat atau mendekati sempurna bulatnya, itu akan lebih mudah melakukan gerakan guling depan atau guling belakang. Tinggal penyempurnaannya aja lagi nanti seperti apa supaya bisa gerakan guling depan atau guling belakangnya bisa sempurna. Jadi mungkin itu aja. Jadi kita tambahkan sedikit. Jadi tadi disimpulkan, saya ambil kesimpulan dari Pak Aswati tadi, intinya kan tetap pada awal tumpuan itu pada tangan, jadi tidak langsung kepala di mana ini, di punggung. Iya, Di punggung. Ke belakang pun juga kan, tidak langsung kepala bagian belakang kan biasanya anak-anak kesulitannya kan di situ. Kalau ke langsung ke belakang kan langsung jeduk kepala bagian belakang kena. Ya itu karena posisi kepalanya tidak tepat. Dia tidak mungkin menempel dagunya tidak menempel ke dada, jadi posisinya tidak membulat. Maka pada saat melakukan gerakan guling, dia stuck, ada remnya, ganjel. Jadi dari awal yang kesalahan siswa itu saya lihat dari situ. Jadi dari ininya tidak sering lupa. Iya. Dagunya nggak nempel di dada. Jadi untuk materi selanjutnya saya sampaikan lagi ada tambahan. Ada tambahan, monggo. Tadi kan kita bicara tentang di guling depan tadi ada kesalahan-kesalahannya. Nah, ini juga ada juga kesalahan. Kesalahan untuk yang guling belakang. Ya, lebih jelasnya monggo Pak Aswati. Kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan guling belakang, yang pertama itu tadi sikap tubuh kurang bulat. Ya, sehingga keseimbangan tubuh kurang sempurna saat mengguling ke belakang. Ya. Yang kedua, salah satu tangan yang menumpuk kurang kuat, itu tadi tangan menjadi tumpuan yang paling kuat untuk mendorong sehingga bisa mengguling. Bisa lurus tidaknya tadi tangan. Betul. Artinya tangan fungsinya paling vital waktu melakukan guling belakang. Yang ketiga, tangan yang digunakan untuk menolak kurang kuat, berarti harus ada kekuatan otot tangan. Waktu melakukan tolakan. Jadi biar bisa jongkok. Sehingga bisa mengguling ke belakang. Jadi sikap sempurna. Yang keempat, kepala menoleh ke samping, sehingga apabila kita kepala menoleh ke samping, otomatis jatuhnya bisa tidak lurus ke belakang, bisa ke samping kanan atau samping kiri jatuhnya. Akhirnya temannya ada di samping kena kaki yang melaksanakan. Atau bisa juga kena guru. Kepalanya ya. Soalnya kan kita sebagai guru harus berada selalu di samping siswa yang melaksanakan guling. Berarti itu tadi yang perlu diperhatikan yaitu pengawasan. Itu yang paling utama. Artinya kita sebagai guru harus dekat dan selalu mengawasi gerakan peserta didik.
Jadi untuk mengurangi hal-hal yang fatal ya Pak. Iya. Intinya dari situ. Yang kelima, yang terakhir, kesalahannya adalah mendarat dengan menggunakan lutut sehingga mengganggu keseimbangan. Jangan dengan lutut berarti mendaratnya, ya harus dengan tetap dengan kedua kaki lutut terangkat. Jadi terangkat. Iya. Oke. Nah mungkin itu kesalahan yang ada di dalam pelaksanaan Guling belakang. Ada lagi yang perlu disampaikan untuk berikutnya? Ya mungkin sama aja ya dari guling depan, guling belakang seperti yang sudah disampaikan tadi. Kesalahan-kesalahannya apa? Yang pertama yaitu tadi Kurang bisa membulat, iya, kurang bisa membulatkan badan, kemudian tumpuan tangan, kurang kuat. ya tumpuan tangannya kurang kuat atau tolakannya juga kurang kuat, dan pendaratannya juga yang harus sempurna. Seperti yang disampaikan Pak Aswadi tadi, kadang ada anak yang mendaratnya dengan menggunakan lutut. Itu karena ya itu tadi, karena tidak bulat. Seandainya badannya sudah membulat, otomatis pasti yang mendarat adalah kaki, bukan lutut, karena lututnya sudah menempel di dada. Lutut menempel di dada, kepala dagu, dagu menempel di dada. Jadi pada saat melakukan gerakan mengguling itu otomatis tuh nggak bakal salah lagi tuh. Pasti kaki yang mendarat, asal tolakan sempurna. Tapi kalau tolakannya nggak sempurna juga nggak bisa. Jadi harus ada terhenti. Ada yang itu, ada yang mencoba mengguling tapi tolakannya tidak kuat, maka dia balik lagi. Sebelum sampai finish, sebelum tumpuannya sampai, dia balik kembali. Posisi awal. Kembali itu kalau posisi badannya bulat. Tapi kalau tumpuannya kuat, tolakannya kuat, badannya membulat, otomatis tumpuan langsung pada kaki. Jadi mungkin kayak gitu ya. Secara garis besarnya dan secara rincinya sudah diterangkan dari awal sampai akhir. Untuk materi depan belakang kita sudah selesai ya. Jadi untuk kita ambil kesimpulan bahwasanya dari manfaat-manfaat tadi ya, dari yang disampaikan Bapak Aswadi ataupun Bapak Wahyudi, saya dapat mengutip sedikit, yaitu dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Aswadi dan Bapak Wahyudi, ya kita bisa memahami dan menerapkan dengan baik ya. Nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang telah dijelaskan tadi, mata pelajaran PJOK, yaitu materi aktivitas senam, yaitu di sini senam lantai. Yang di sini bisa disimbolkan bahwasanya yang perlu diperhatikan yaitu pertama yaitu dikondisikan dulu situasi dan keadaan di sekolahnya masing-masing, apakah layak untuk diadakan ataupun diberi materi untuk senam lantai. Itu yang terutama. Jadi lihat kondisi ya. Terus yang kedua, gerakan itu dimulai dari yang mudah terus berjenjang istilahnya step by step ya. Jadi dari yang mudah dulu dipelajari, dari ya, selanjutnya yaitu pemanasan. Nah, pemanasannya lebih banyak di statisnya atau yang biar elastis. Kalau statis itu kan elastis, jadi kayak karet, jadi lentur. Nah, jadi nanti di situnya nanti lebih berbanyak. Terus manfaatnya yaitu tadi ada manfaat fisik dan manfaat mental sosial. Manfaat fisik yaitu seperti daya tahan tubuh, kelincahan, keseimbangan dan lain sebagainya. Terus untuk mental sosialnya yaitu bisa anak itu percaya diri, terus kerjasama, jadi antara sama teman dan sebaya tadi. Nah itu yang dapat kita kutip. Jadi tetap semangat dalam pembelajaran di rumah masing-masing yang sekiranya itu bisa dipraktekkan di rumah. Untuk selanjutnya pesan dari Bapak Aswadi untuk siswa-siswa kreatif kita yang ada di rumah, dari Pak Wahyudi dulu, monggo untuk pesan-pesan siswa kita yang ada di rumah. Oke, sahabat pelajar semua tetap semangat dalam beraktivitas ya, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat yang berpuasa, tetap semangat dengan puasanya, tapi jangan kendor dalam olahraganya. Tetap berolahraga walaupun dalam keadaan puasa agar tubuh kita tetap terjaga sehat.
terhindar dari penyakit dan tentunya bugar dalam keseharian kita, bisa beraktivitas tanpa ada kendala, kelelahan ataupun hal-hal yang lain. Jadi mungkin itu aja dari saya, cukup. Silakan ke Pak Aswadi. Monggo Pak Aswadi, pesan untuk pesan untuk peserta didik yang ada di rumah, tetap belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan, jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas dan interaksi dengan tetap berada di rumah untuk mencegah COVID-19. Oke, terima kasih. Dari saya juga ada pesan, yaitu untuk siswa-siswa kreatif Badatang sekalian, pada para pendengar Radio Tuntung Pandang dan siswa SMP se-Kabupaten Tanah Laut. Demikian tadi siaran radio Badatang. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan semoga kita bertemu kembali pada materi berikutnya pada acara siaran Badatang. Belajar dari rumah di Radio Tuntung Pandang Pelihari. Dari kami bertiga, kalau ada salah khilaf dalam penyampaian kami bertiga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk lihat sini. Oke, tadi sudah dijelaskan ya oleh guru-guru kita yang terkait dengan penjas orkes. Nah, terkait dengan materinya yaitu aktivitas senam. Dan semoga pandemi ini juga cepat berlalu ya. Jadi bisa praktek langsung ya bersama guru-guru yang ada di sekolahnya masing-masing ya. Karena ini ramai banget Pak kalau praktik-praktik seperti itu ya Pak ya, bersama teman-teman ya kan. Sudah kangen kegiatan ini. Iya. Oke, baik, dan dengar, terima kasih atas perhatian Anda di siang hari ini dan tetap stasiun di Radio Tuntung Pandang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.